Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yulianti dengan NIM 122290003. Di sini saya akan memaparkan hasil simulasi dari ujian semester analisis data cuaca dan iklim. Oke, baik. Di sini saya mengambil kota Batam karena kota Batam itu terletak di Pulau Sumatera, bagian ekuator, utaranya ekuator. Kota Batam itu terletak di koordinat 103,85 derajat BT sampai 104,43 derajat BT dan 0,79 derajat LS sampai 1,25 derajat LU. Data spasial curah hujan bulanan untuk wilayah Kota Batam itu diambil melalui situs di CHIRPS, yaitu bulanan, dalam rentan waktu 1981 sampai 2020. Baik, di sini adalah hasil simulasi transformasi wavelet. Dapat dilihat pada grafik ini terlihat analisis fluktuasi curah hujan bulanan di Kota Batam dari 1981 hingga 2020. Sumbu X ini menunjukkan waktu dan sumbu Y itu menunjukkan periode osilasi. Warna biru menunjukkan fluktuasi tinggi, warna putih itu rendah, dan juga garis hitam itu menandai area yang signifikan. Aktivitas signifikan ini terjadi sekitar tahun 1990 sampai 1995 dan juga di tahun 2005 sampai 2015. Area merah adalah area cone of influence, yaitu wilayah yang kurang dipercaya karena efek batas data gitu. Tidak ada aktivitas signifikan untuk periode dalam jangka panjangnya. Pada grafik gelombang wavelet spektrum itu menunjukkan rata-rata kekuatan sinyal dari seluruh periode. Terlihat puncak signifikan pada periode 2 sampai 8 tahun itu melampaui batas di 95%. Ini menunjukkan pengaruh kuat ENSO terhadap curah hujan di Batam. Tidak ada puncak yang signifikan pada skala multidekadal, menandakan variabilitas jangka panjang itu tidak dominan. Selanjutnya pada plot di skala 2 sampai 8 tahun itu mencerminkan variabilitas interanual atau antar tahunan. Terlihat beberapa puncak variasi yang cukup menonjol, khususnya di sekitar tahun 1883 sampai 1984, 1997 sampai 1998 dan juga setelah tahun 2010. Tahun ini bertepatan dengan kejadian El Nino dan La Nina yang kuat, terutama El Nino ekstrem itu pada tahun 1997 sampai 1998 yang secara luas itu dikenal berdampak besar terhadap pola curah hujan di Indonesia. Pola ini menunjukkan bahwa fluktuasi curah hujan antara tahun di Kota Batam itu sangat dipengaruhi oleh fenomena global ENSO. Pada skala 0,8 sampai 1,2 tahun yang mewakili variabel tahun hingga musiman atau biasa disebut intra-annual variability, fluktuasi tampak cukup teratur. Bisa dilihat pada grafiknya. Setiap tahun, terutama pada periode 1990 hingga tahun 2005. Dengan puncak-puncak variasi yang muncul hampir setiap tahunnya. Pola ini mencerminkan pengaruh dari faktor lokal dan juga regional seperti TCZ. Selanjutnya adalah scrape plot untuk PCA. Bisa dilihat pada gambar di mana PC1 itu menjelaskan bahwa 50% itu total variansi. Sedangkan variansi itu menurun tajam pada PC2 sampai PC10. Sedangkan setelah PC10 sampai seterusnya itu mendekati 0. Sebagian besar informasi itu terkandung dalam sedikit komponen utama.
Selanjutnya adalah PCA spatial loading. Untuk gambar yang pertama yaitu PC1 loading itu menunjukkan nilai loading tertinggi yang ditandai dengan warna merah yang terkonsentrasi di utara Sumatera yang menandakan variabilitas terbesar itu berada di wilayah ini. Sedangkan untuk PC2 itu memperlihatkan pola gradasi jelas dari utara yaitu warna merah ke selatan berwarna biru. Itu menggambarkan perbedaan spasial antara bagian utara dan juga selatan Sumatera. Untuk kedua komponen utama ini itu mencerminkan variasi spasial utama dalam data wilayah Sumatera. Selanjutnya adalah data time series PC1 dan PC2. Di mana PC1 itu fluktuasinya besar dengan pola naik dan turun yang dinamis, merefleksikan faktor utama seperti siklus musiman dan juga global iklim atau ENSO. Sedangkan untuk PC2 itu fluktuasinya kecil. Bisa dilihat pada perbandingan ini, warna biru itu PC1 dan warna orange itu PC2, menunjukkan variasi sekunder yang biasanya terkait dengan anomali lokal dan juga fenomena jangka pendek. Untuk kedua komponen ini bergerak searah dan juga berlawanan, itu menggambar interaksi komponen beberapa faktor dalam sistem iklim. Makna fisis PC1 itu mewakili proses dominan yang mewakili variasi besar dalam data, terutama pengaruh ENSO dan Munson. Sedangkan PC2 itu menangkap pola variasi lebih kecil dibanding PC1 yang berhubungan dengan fenomena regional seperti IOD dan juga MGO. Selanjutnya adalah analisis korelasi antara PCA dengan indeks iklim global. Hubungan PC1 dengan ENSO di tahun 1981 hingga 2020 terlihat pada grafik time series. Ini menunjukkan fluktuasi dinamis antara PC1 dan juga ENSO. PC1 itu diperlihatkan oleh grafik yang berwarna biru, sedangkan ENSO itu berwarna merah dengan pola yang terkadang ada yang berlawanan, ada juga yang searah, tetapi tidak konsisten di sepanjang waktunya. Terlihat pada plot scatter itu titik-titiknya itu tersebar tanpa pola yang jelas, di mana korelasi persennya itu di nilai minus 0,261 yang menandakan hubungannya itu negatif lemah antara PC1 dan juga ENSO. Artinya peningkatan ENSO itu cenderung diikuti dengan penurunan PCI1, namun hubungan ini tidak kuat dan tidak selalu konsisten setiap waktunya. Selanjutnya adalah analisis hubungan PC2 dengan ENSO. Terlihat pada grafik time series yang menampilkan fluktuasi PC1, PC2 dan juga ENSO yang tidak selalu bergerak searah. Kadang ada kesamaan pola tetapi umumnya tidak konsisten dan cenderung acak pada grafik. Bisa dilihat pada plot scatter, yaitu titik-titik yang tidak membentuk pola linear itu memberikan hubungannya sangat lemah. Bisa dilihat pada nilai korelasinya yaitu sebesar minus 0,092, yaitu tidak ada korelasi atau hampir tidak ada korelasi antara PC1 dan juga ENSO. Selanjutnya adalah analisis hubungan PC1 dan juga IOD. Terlihat pada grafik time series itu menunjukkan fluktuasi pada PC1 itu berwarna biru dan IOD itu berwarna merah yang tidak selalu searah grafiknya, yang terkadang itu bisa mendekati atau terkadang bisa berlawanan yang sangat jauh tanpa pola yang signifikan. Pada plot scatter itu titik-titik yang tersebar itu secara acak dan tersebar tanpa pola linear yang jelas. Untuk nilai korelasinya itu dinilai minus 0,111 yang mengidentifikasi bahwa hubungan negatif itu sangat lemah antara PC1 dan juga IOD. Dapat disimpulkan bahwa perubahan IOD itu tidak berpengaruh signifikan terhadap PCI dan keduanya tidak menunjukkan keterkaitan yang kuat secara visual. Selanjutnya adalah analisis hubungan PC2 dan juga IOD.
terlihat pada grafik time series menunjukkan fluktuasi pada PC2 itu berwarna hijau dan IOD itu berwarna merah, yang kadang sejalan terutama di saat IOD ekstrim, seperti pada tahun 1994 terus 97 sampai 2019. Pada scatter plot itu pola korelasi itu positif lemah, yaitu dengan nilai 0,210 menandakan PC2 dan itu sedikit dipengaruhi oleh IOD. Interpretasi hubungan PC1 dan PC2 dengan ENSO dan juga IOD, PCI1 itu berhubungan negatif secara lemah dengan ENSO dengan korelasinya itu minus 0,261. Saat El Nino aktif, curah hujan itu cenderung menurun di wilayah yang diwakili PCI1. Pada PCI2 tidak signifikan dipengaruhi oleh ENSO dengan korelasi nilainya yaitu minus 0,092. Hubungan PCI1 dengan IOD itu lemah negatif dengan korelasi minus 0,111, yaitu menunjukkan pengaruh IOD terhadap pola PC1 itu hampir tidak ada. Sedangkan PC2 itu berhubungan positif lemah dengan IOD, nilai korelasinya itu 0,210 dengan respon yang terlihat pada periode IOD itu ekstrim. Implikasi terhadap curah hujan untuk El Nino ya tinggi atau intensitas tinggi itu biasanya menurunkan curah hujan pada wilayah PC1 terkait kemarau atau keterlambatan musim hujan. ENSO rendah atau La Nina itu cenderung meningkatkan curah hujan. IOD itu berpengaruh terutama pada PC2 dengan efek yang lebih kuat saat IOD itu ekstrim, di mana IOD positif itu sering dikaitkan dengan kondisi kering dan juga IOD negatif itu peningkatan curah hujan. Selanjutnya adalah komposit curah hujan bulanan berdasarkan fase ENSO. Pada saat La Nina terlihat adanya peningkatan signifikan curah hujan di bagian besar wilayah Sumatera. Warna orange atau merah ini itu mendominasi peta terutama di bagian barat, pegunungan tengah, bagian utara seperti Aceh. Itu curah hujan pada masa ini mencapai lebih dari 300 mm per bulan, ya, mencerminkan peningkatan suplai uap air akibat penguatan angin pasat dan naiknya suhu permukaan laut itu bagian Pasifik. Kondisi ini sesuai dengan karakteristik umum La Nina, yaitu meningkatkan curah hujan di wilayah barat Indonesia. Sebaliknya, saat terjadi El Nino, penurunan curah hujan itu secara menyeluruh di hampir seluruh wilayah Sumatera. Peta dominasi oleh warna biru yang mengindikasi curah hujan hanya sekitar 100 sampai 200 mm per bulan. Penurunan paling tajam itu terjadi di pegunungan tengah, pesisir dan juga wilayah timur seperti Riau. Ini mencerminkan karakter El Nino yang menggeser pusat konveksi ke Pasifik Tengah dan Timur sehingga mengurangi suplai hujan di Indonesia yang menyebabkan kekeringan khususnya di wilayah seperti Sumatera bagian timur. Untuk kondisi netral, distribusi curah hujan itu terlihat lebih merata dengan dominasi warna kuning dan biru muda. Ini menunjukkan kisaran curah hujan antara 150 sampai 250 mm per bulan tanpa adanya anomali ekstrim seperti La Nina dan El Nino. Pola ini menggambarkan kondisi iklim yang stabil di mana tidak ada pengaruh besar dari sistem ENSO. Sekian pemaparan dari hasil simulasi ujian akhir semester analisis data cuaca dan iklim. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.